Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Selamat datang di Nasyira TV Belajar Mengaji Channel. Beberapa waktu terakhir ini banyak masyarakat atau banyak teman-teman yang WA mengenai besaran zakat fitri tahun 1442 Hijriah. Karena kebenaran atau kebetulan saya itu bernaung di bawah Kementerian Agama atau penyuluh agama Islam gitu ya. Jadi tidak luput dari pertanyaan seputar keagamaan. Utamanya akhir ini kan umat Islam sedang melaksanakan atau akan melaksanakan ibadah atau suatu kewajiban, yaitu zakat fitrah. Karena setiap orang yang menangi akhir dari bulan Ramadan dan awal daripada 1 Syawal itu kewajiban zakat fitrah. Yang penting ada sisa atau kelebihan daripada untuk makan di hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal. Begitu ya. Jadi baik orang tua maupun anak kecil maupun bayi ya, ketika lahir di akhir bulan Ramadan, kemudian menangi di awal bulan Syawal, itu kewajiban apa? Kewajiban membayar zakat fitrah. Cuma biasa orang itu kadang mencari praktisnya. Zakat fitrah jelas ya pakai kutul balad atau makanan pokok di daerah tersebut, begitu ya. Sudah jelas, misalkan di Kabupaten Kebumen seperti halnya yang saya tempati di sini, tentu saja makanan pokoknya saya kira beras semuanya ya, tidak ada yang jagung atau ganyong atau apa tiwul apa ya. Tetap makanan pokoknya adalah beras. Ini tidak akan membahas terkait dengan kontroversi atau perkhilafan di antara ulama apakah boleh zakat pakai uang atau tidak. Yang jelas kalau menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah ya, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau menurut Imam Hanafi ya atau Imam Abu Hanifah, ulama-ulama Hanafiyah itu memperbolehkan zakat menggunakan uang ya, yang disesuaikan dengan berat daripada 1 sok makanan pokok gitu ya. Tapi realitanya kadang-kadang orang itu sebenarnya fakir miskin atau para mustahikus zakat itu ketika disuruh milih ya tetap rata-rata milih uang ya akhir-akhir ini. Karena misalkan dikasih zakat beras, kemudian beras nggak ada minyaknya untuk masak, nggak ada gasnya untuk apa, ngidupin kompor gitu ya, tetap mereka milih uangnya gitu ya. Artinya uang itu lebih multiguna, sehingga banyak kalangan kiai-kiai yang juga memperbolehkan zakat menggunakan uang dengan mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, begitu ya. Cuma besaran makanan pokok yang perlu dikeluarkan per kepala itu berapa sih? Kalau kiai-kiai sepuh sering mengatakan 2,5 kilo ya, atau 2,5 kilogram. Itu memang gampangannya ya 2,5 kilo. Guru saya juga mengatakan, yaitu Al-Mahfurullah Syekh Maimun Zubair mengatakan ya zakat itu 2,5 kilo atau 2,5 kilo. Cuma ketika dilebihkan itu akan lebih bagus, dibikin 2,8, 2,7 gitu ya. Atau bahkan digenapkan 3 kilo, malah itu lebih bagus ya. Selain mendapatkan pahala wajib juga mendapatkan pahala kesunahan, yaitu kelebihan daripada 1 sok itu dinilai sebagai ibadah sedekah gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya berapa ketika zakat fitrah 1 sok
beras itu dikonversikan dengan rupiah berapa? Saya sudah mendapatkan surat beberapa waktu yang lalu, sebenarnya cuma baru kali ini akan saya sampaikan kepada masyarakat luas. Tapi ini utamanya untuk Kabupaten Kebumen ya. Masalahnya masing-masing daerah itu berbeda-beda harga. Jadi setelah di Kabupaten Kebumen antara kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, kemudian MUI, kemudian Ormas NU dan Muhammadiyah, kemudian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kita bermusyawarah, akhirnya disepakati berapa satu sok itu dan berapa ketika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah. Oke, saya bacakan aja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sesuai ajaran Islam, setiap muslim diwajibkan membayar zakat fitrah sebesar 1 sok makanan pokok atau beras. Gitu ya. Kemudian nomor 2, daftar harga beras dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kebumen tanggal 13 April 2021 nomor 511.1/3339 adalah beras rojo lele 11.500 ya per kilonya, baru ngitung per kilonya ya. Kemudian beras metik wangi yang sedengan 10.500 rupiah. Kemudian beras IR64 atau KW medium ya 8.500 per kilo. Kemudian ketika satu soknya, dihitung satu soknya berapa? Besaran zakat fitrah sesuai dengan hasil rapat koordinasi antara Kemendak, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, MUI Kabupaten Kebumen, Ormas Islam NU dan Muhammadiyah Kabupaten Kebumen, yaitu satu sok beras rojo lele itu 2,85 kg. 2,85 kg satu soknya. Tapi daripada bingung-bingung mikirin koma, mending digenepin aja 3 kilo gitu ya, bagi yang lebih gitu. Sedangkan beras metik wangi satu soknya itu 2,85 kg, sama dengan rojo lele. Dan beras IR64 medium 2,75 kg. Jadi zakat fitrah tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi adalah sebagai berikut. Ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya, beras rojo lele 2,85 kg, harga per kilogram 11.500, besaran zakat per satu sok 32.775. Ketika dibulatkan menjadi Rp33.000. Itu kalau mau zakat pakai beras rojo lele. Ya tentu saja yang paling bagus adalah yang pakai beras yang terbagus gitu ya. Kemudian beras metik wangi. Beras metik wangi itu besaran zakat per kilogram itu sama, yaitu 2,85 kg. Harga per kilogramnya adalah Rp10.500. Besaran zakat satu sok berarti Rp29.925. Ketika dibulatkan atau digenapkan itu adalah Rp30.000. Kemudian yang ketiga adalah beras IR64 atau KW medium. Besaran zakat per kilogram 2,75 kg. Harga per kilogramnya itu Rp8.500. Kalau besaran zakat per satu sok itu Rp23.375, dibulatkan menjadi Rp24.000. Gampangannya selawewu gitu ya. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian saudara, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Itu ya, saya kira jelas. Jadi kalau mau yang pakai tertinggi itu 33.000 ya. Kalau yang tengah itu Rp30.000. Kalau yang terbawah itu adalah Rp24.000. Tinggal menghitung, bagi Anda yang kewajiban menafkahi keluarganya, tinggal hitung anggota keluarganya berapa. Misalkan 3, mau pakai yang beras metik wangi misalkan 30.000. 30.000 berarti anggota keluarganya 3. Berarti 30 kali 3, Rp90.000. Itu kalau memang
mau mentasarufkan zakat menggunakan uang, gitu ya. Lebih bagus lagi ketika muzaki atau orang yang berzakat itu menyalurkan zakatnya menggunakan uang, lantas kemudian si amil atau panitia zakat yang ditunjuk oleh pemerintah itu nanti sedia beras, kemudian uang itu dibelikan beras tersebut. Ya, jadi nanti dikasihkan kepada mustahikus zakah itu pakai beras, gitu ya. Tapi kalau mau pakai uang, ulama yang perbolehkan itu juga ada, gitu ya. Baik, sampai sini saya kira jelas dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Oh ya, pesan dari channel Nasyirah TV, jangan lupa untuk di subscribe ya. Semoga video ini senantiasa bermanfaat. Saya akhiri alafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.